Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah jika pada saat ini kami masih Engkau berikan anugerah kehidupan. Tetapi bukan hanya itu saja yang kami syukuri. Karena kami juga masih Engkau berikan pengharapan untuk menjalani hidup kami yang akan kami lewati hari demi hari mendatang. Engkau yang menjanjikan tidak meninggalkan kami, itulah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk berani menjalani hidup ini bersama dengan pimpinan-Mu. Dan sebagai bagian dari hidup yang menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, kami hendak belajar dari firman-Mu yang akan menuntun, membimbing langkah kami, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kami, agar kami boleh berjalan bersama dengan-Mu dalam hari-hari ke depan. Kami siap belajar dari-Mu di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Berkatilah kami saat ini ya Allah. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Jika ibu dan bapak sudah mendapatkannya, mari saya akan membacakan bagi bapak dan ibu saudara sekalian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat,
membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali jika pada hari ini saya Pendeta Ridwan Pintor Sihombing dari Pok Immanuel Kopassus Cijantung bersama dengan saudara-saudara dalam pelayanan ibadah pada Minggu Pertukaran Pelayanan Firman di tanggal 30 Mei ini. Saudaraku, tema hari ini menjadi tema yang menarik, Allah Sang Terang dalam Kegelapan. Nah saudara, saya akan menceritakan sedikit tentang sebuah kisah yang akan menuntun kita di dalam memahami dan memaknai tentang tema yang kita bahas hari ini. Adalah seorang yang buta datang bertamu kepada seorang temannya. Pada hari sore hari ia datang bermain dan sampai kemudian larut malam ia ingin pulang. Lalu temannya kemudian berkata padanya, "Maafkan aku tak bisa mengantarmu pulang ke rumah." Lalu orang yang buta ini berkata, "Tidak apa-apa, saya biasa jalan dan selalu sendiri." Lalu temannya kemudian membekali sahabatnya ini sebuah lampu. Dan ia berkata, "Bawalah ini dalam perjalananmu." Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh temannya dan apa yang diberikan padanya, orang buta ini kemudian tertawa terbahak-bahak. "Untuk apa kau berikan aku lentera? Kan kau tahu aku buta." Lalu kemudian sahabatnya ini berkata, "Tentu aku tahu kamu buta, tapi lentera yang kuberikan ini bukan untukmu, tapi untuk orang yang nanti lalu dekatmu, berjalan berlawanan arah darimu. Agar mereka tahu di tengah malam yang gelap ini bahwa engkau ada. Dan tidak kemudian membuat mereka menabrakmu atau sebaliknya engkau menabrak mereka." Ketika mendengar penjelasan itu, orang yang buta ini kemudian berkata, "Oke, masuk akal juga maksudmu itu." Lalu ia pergi dan membawa lentera itu. Beberapa perjalanan ia lewati, ada beberapa orang yang menyapanya, "Selamat malam." Lalu orang buta itu pun berkata, "Selamat malam." Rupanya perjalanan ini cukup panjang sampai ke rumahnya tanpa kemudian ia sadari, ia kemudian menabrak seseorang. Dan ketika ia menabrak, orang buta ini pun marah. "Hei kamu, apakah kamu buta? Kamu tidak lihat kalau saya membawa lentera?" Lalu kemudian orang yang di depannya berkata, "Maaf Bapak, lentera Bapak mati, sehingga saya juga tidak melihat jalan yang gelap ini." Mendengar itu kemudian dia minta maaf dan berkata, "Oh maaf kalau begitu, saya sudah marah padamu. Bersediakah engkau untuk menghidupkan lentera saya lagi?" Lalu kemudian lentera itu dihidupkan dan mereka kemudian berjalan berbalik arah. Lalu berjalan terus dan sampai kemudian tiba-tiba ia ditabrak lagi oleh seseorang. Dan marah lagi. "Hei kamu, buta ya? Kok kamu tidak lihat kalau saya punya lentera?" Tapi lawannya yang kemudian yang ditabrak berkata lagi, "Kamu itu yang buta. Kamu tidak lihat kalau saya bawa lentera." Lalu sejenak mereka terhening diam dan lalu kemudian mulai tertawa bersama. Lalu ia berkata, "Kalau begitu engkau juga buta ya?" "Loh kok tahu?" kata lawannya tadi. "Ya, karena aku membawa lentera agar jangan sampai aku ditabrak oleh orang lain. Dan kau juga membawa lentera, berarti kau sama buta dengan aku."
Lalu lawan yang tadi ditabrak pun tertawa dan berkata, "Iya, aku pun sama denganmu, aku buta." Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, gambaran ini ingin menceritakan hal sederhana. Dalam perjalanan hidup kita seringkali meraba-raba perjalanan hidup ini. Kita tak pernah tahu apa yang terjadi di depan, apa yang harus kita alami dan harus kita lewati. Kita seakan berada dalam sebuah ruang gelap yang membuat kita seakan tak lagi melihat apa yang bisa kita lakukan dalam perjalanan ke depan. Peristiwa COVID-19 ini membuat kita seakan berada pada situasi yang lelah. Kita bisa-bisa dalam posisi yang frustasi. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang saat ini yang sudah mulai bosan tinggal di rumah dan lalu kemudian menerabas protokol kesehatan demi ingin kembali bebas. Hari ini kita belajar bagaimana kita membutuhkan terang dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-19, "Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Terang itu sudah diberikan untuk kita. Tetapi entah mengapa kita seringkali berjalan dalam kegelapan. Mematikan lentera kita yang akhirnya kemudian menabrak. Dan selalu membuat makian, cacian, umpatan pada yang lain. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang luar biasa dalam catatan Alkitab kita. Nikodemus. Seorang yang disebut pemimpin agama. Seorang yang ahli dan seorang Farisi. Ia merasa dirinya mengalami kegelapan karena ia tidak mengerti tentang bagaimana memahami karya Yesus di dalam hidupnya. Ia berkata, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau lakukan ini jika Allah tidak menyertainya." Ada sebuah pergolakan batin di dalam diri Nikodemus. Pada satu sisi ia mengaku Yesus dengan kuasanya. Ia melihat, mendengar karya Yesus. Dari banyak orang yang disembuhkan, diselamatkan, dibangkitkan, diberikan gairah hidup. Tapi pada satu sisi posisinya sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang yang terpandang, membuat dia kontradiktif. Dan dia berada dalam sebuah kegelapan, kebingungan. Sebenarnya siapakah engkau ini? Itu kira-kira bahasa singkat yang ingin dikatakan oleh Nikodemus. Apa yang menarik ibu dan bapak saudara sekalian? Pernyataan Nikodemus ini kemudian dijawab oleh Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus bukan lantas memberikan jawab atas pertanyaan Nikodemus. Yesus tidak berkata, "Akulah putra tunggal Allah, akulah yang diutus." Yesus nggak menjawab itu secara langsung. Tapi Yesus justru mengatakan, "Kamu harus dilahirkan kembali." Ini kan sama saja membuat Nikodemus makin bingung. Makin gak mengerti apa maksud Yesus. Tapi inilah yang mau diberikan dalam sebuah rahasia. Bahwa Allah dalam Yesus Kristus sedang berbicara tentang karyanya. Tentang karya cinta Yesus. Dan hanya orang yang mau belajar dalam gelas yang kosong. Gelas yang dibuang isinya, yang datang dalam kerendahan hati, yang datang bukan dalam ideologi, konsep, dogma, dan lain sebagainya. Yang sudah penuh, tapi mau datang dalam kekosongan. Itu sebabnya Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Pemahaman-pemahaman kita seringkali membuat kita menjadi sombong, arogan, keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau dibentuk karena kita merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat, merasa paling bisa. Yesus sudah mengajak Nikodemus untuk mengosongkan dirinya seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Itu menunjukkan bahwa dia siap untuk diajar, untuk dibentuk, untuk dibaharui dalam kasih Yesus itu. Nah, saudara-saudara yang menarik, tidak mudah memahami tentang siapakah Yesus.
Kalau minggu ini adalah hari Minggu Trinitas, di mana gereja merayakan Minggu Trinitas, menjadi sebuah pergumulan yang tidak mudah. Karena hampir banyak orang Kristen ketika ingin ditanyakan apa sih pemahaman mereka tentang Minggu Trinitas, banyak yang bingung di dalamnya. Tapi tidak mengapa, saudaraku. Kita mungkin sulit menjelaskan, kita mungkin sulit memahaminya. Tapi benarlah apa yang dikatakan oleh Agustinus, Bapak Gereja, yang berkata jika Anda dapat memahami Allah, maka itu bukan Allah. Jika kita dapat menjelaskan Allah dengan lugasnya, berarti itu bukan Allah. Lalu apa yang terus kita lakukan? Belajarlah mengosongkan diri, belajarlah seperti Nikodemus yang mengosongkan dirinya, yang mau datang dan bertanya. Walaupun dia tidak menemukan jawab. Tapi kemudian yang menarik ibu dan bapak saudara sekalian, di dalam bagian terakhir, dalam pasal 19, Yohanes pasal 19, ayat 39 disebutkan, Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus, yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ini ketika Yesus diturunkan dari salib dan dikafani dan dikuburkan. Nikodemus yang datang diam-diam tadi, Nikodemus yang takut posisi kedudukannya terancam, terang-terangan berani untuk menyatakan siapakah Yesus sesungguhnya di dalam pandangan pendapat dia. Menjadi menarik perubahan hidup Nikodemus yang harus dilahirkan kembali, yang mengosongkan dirinya, yang menganggap dirinya tidak berdaya, yang menganggap dirinya tidak ada apa-apanya, membawa dia ke dalam sebuah pengakuan tentang Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini? Meskipun kita tidak dapat memahami tentang Allah Trinitas secara lugas dan gamblang, namun kita merasakan dorongan kasih Allah. Cinta Allah yang melebihi segala-galanya. Itulah yang kita harus percaya. Yang membawa kita dalam terang, meninggalkan kegelapan. Yang selalu menuntun kehidupan kita ke arah jalan yang benar. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Seorang Kristen tidak lantas menjadi orang yang terpandang hanya karena ia dapat menjelaskan Allah dalam bahasa yang sederhana. Tapi seorang Kristen yang dipandang adalah seorang yang dapat membawa terang dan membawa kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Agar semua orang bisa melihat tentang siapakah Tuhan di dalam diri orang tersebut. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang, mari kita menjaga pelita kita untuk terus menyala. Agar orang dapat melihat Allah yang kita percaya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Yang keluar dalam karya dan pelayanan kita. Yang berdampak pada sesama. Yang setia dalam menjalani kehidupan kita. Anti pada kekerasan, anti pada kebencian, anti pada penindasan dan ketidakadilan. Justru memperjuangkan damai dan sejahtera. Kiranya Allah sumber terang itu memberkati kehidupan kita dan membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan bersama orang percaya di segala waktu dan tempat kita membaharui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk beberapa rangkaian doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami bahwa setiap perjalanan kami seringkali membawa kami ke dalam tanya, apakah yang terjadi, apakah yang akan kami lakukan dan kami alami dalam perjalanan kami ke depan. Seringkali dalam situasi seperti sekarang, kami mengalami kegelapan, seakan kami tak melihat masa depan yang cerah. Karena banyak hal yang dapat kami lihat dalam situasi yang kami alami di tengah-tengah pandemi ini. Tapi hari ini kami belajar untuk melihat terang yang Tuhan berikan bagi kami, yang akan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Kami mungkin seperti Nikodemus yang bertanya, yang selalu dalam kebimbangan, selalu dalam tanya apa yang terjadi, apa yang harus kami lakukan, dan beribu tanya yang lain. Tapi Yesus mengajak kami, sebagaimana Yesus mengajak Nikodemus, untuk mengosongkan diri. Ketika kami datang padamu, bukan lagi kekuatan hebat perkasa gagah kami yang kami tonjolkan, tapi ketidakmampuan kami dan penyerahan diri kami. Agar melalui itu kami dilahirkan kembali, bukan hidup dalam kesombongan dan keakuan, tapi hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah sebenarnya yang Tuhan sedang bicarakan kepada Nikodemus untuk mau tunduk dan menyerahkan hidup di bawah pimpinan Sang Terang itu. Dan hari ini mampukan kami untuk berjalan melewati hari-hari kami bersama dengan Sang Terang yang membawa kami kepada harapan ke depan. Kami bersyukur untuk kehidupan pelayanan kami bersama di gereja Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap karya dan pelayanan kami, setiap kerja dan usaha kami masing-masing. Agar melalui itu kami sungguh mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, Pok Kelapa Gading. Bersama kami berdoa Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati dan menyertai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam kehidupan gereja Tuhan saat ini. Kami berdoa Tuhan berkati hamba-Mu, pendeta, bersama dengan seluruh para penatua. Bersama dalam gerak langkah dengan seluruh jemaat Tuhan, membangun kehidupan persekutuan yang indah. Bersama dengan POUK SDKI, doa kami Tuhan memberkati agar sungguh kehadiran kami sebagai gereja yang esa, membawa kehidupan persekutuan dalam relasi yang saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Doa kami untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, Tuhan memberkati dan menyertai agar senantiasa setiap jemaat juga mengalami lawatan Allah di dalam kehidupan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap rencana dan rancangan ke depan. Bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami bersyukur pada tanggal 24 Mei, Saudari Angela Regina Mutiara Sipahutar. Kami berdoa juga untuk anak Gavriel Adria Leticia Lala Mentik. Pada tanggal 25 Mei kami doakan
Saudara Nathanael Zakaria Perez Larumendi, Saudara Nathaniel Izakar Kaleb Larumendi. Kami juga bersyukur bersama dengan anak Nindya Halim yang berulang tahun pada tanggal 26 Mei. Dan pada tanggal 28 Mei, kami bersyukur bersama dengan Ibu Meriana Larumendi, Saudara J.C. Guavara Lengko. Pada tanggal 29 Mei, kami bersyukur bersama dengan Bapak Joke Teni Saroh. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami meletakkan saudara-saudara kami ini dalam kebahagiaan mereka. Tuhan memberkati dan memberikan sukacita atas kehidupan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit atau sedang dalam pemulihan. Beberapa jemaat yang berada di wilayah pelayanan Efesus, Ibu Ananwati Tunardi, Bapak Theo Latui Mahalo, dan Ibu Teni, Bapak Heri Sunardi, dan kemudian Ibu Kezia Sumarni. Jemaat wilayah pelayanan Galatia, kami berdoa untuk Bapak Bonar Frederick Purba, Ibu Vence Alfredis Rompas, dan Ibu Juliana Albertina Rompas. Bagi jemaat yang ada di wilayah Filipi, kami doakan Bapak John Siahaya dan Ibu J.A.W. Lengkong. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan mereka masing-masing di dalam pemulihan atas sakit yang mereka derita. Dan daftar keluarga yang akan kami doakan pada minggu hari ini adalah keluarga Daud Marpaung wilayah pelayanan Galatia, keluarga Hendra Fandi Cipto Simbolon wilayah pelayanan Galatia, keluarga Edric Gustaf Ganda Kusuma wilayah pelayanan Efesus, keluarga Tentrem Nintias Mesak wilayah pelayanan Efesus, keluarga Erik Marki Siahaya wilayah pelayanan Filipi, keluarga Rita R. Lalamentik Simatupang wilayah pelayanan Filipi. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami meletakkan setiap umat-Mu ini. Biarlah Tuhan memelihara dan menyertai dan memberkati senantiasa dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang. Berkati pemerintah kami, tenaga medis, tim kesehatan yang bertugas, yang terus berjibaku di dalam menolong orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan menolong kami juga untuk menghargai kerja keras mereka, menghormati dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, kesehatan, dokter, perawat, dengan cara menjaga perilaku kami dengan baik, sehingga tidak kemudian menjadi penyumbang sakit COVID-19. Kami menyerahkan setiap daerah dalam penanganan masing-masing terhadap COVID, termasuk beberapa daerah yang sedang mengalami pertikaian akibat konflik. Kami berdoa untuk Poso, kami berdoa untuk Papua, agar sungguh kedamaian boleh terjadi pada dua wilayah tersebut yang sedang bergelora. Kami berdoa, Tuhan berikan damai-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, termasuk dunia yang juga saat ini sedang dilanda COVID-19, tapi juga sedang dilanda peperangan Israel dan Palestina. Ada banyak manusia yang tidak mengerti apa-apa yang mati sia-sia. Demi kesombongan, arogan, dan kekuasaan, pamer kekuatan, kami berdoa Tuhan damaikan dunia ini, agar tercipta kasih dan cinta, menghargai satu dan yang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami yang kami bawa kepada-Mu ya Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah pada hari ini. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah saksi Kristus sesuai firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Keesan 350, firman-Mu Tuhan suluh bagiku.
terus berkuasa dalam hidupku. Firman-Mu Tuhan, suluh bagiku, yang menyinari relung hatiku. Kini jalanku menjadi terang, karena firman-Mu bagai surya benderang. Firman-Mu Tuhan, pandu selamatku di setiap denyut jantungku. Sabda yang hidup, firman yang kudus, terus berkuasa dalam hidupku. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.